Pernahkah Anda merasa seperti membuat keputusan penting secara spontan, lalu menyesalinya belakangan? Atau Anda sangat yakin akan sesuatu, padahal semua bukti menunjukkan sebaliknya? Jangan khawatir, ini bukan tanda Anda kurang cerdas. Sebenarnya, otak Anda punya dua kepribadian atau sistem berpikir yang bekerja secara rahasia di balik setiap keputusan Anda. Dan seringkali, salah satunya bisa menjebak Anda dalam masalah. Hari ini, bersama di Ruang Vibrasi, kita akan mengungkap rahasia dari buku pemenang Nobel, Thinking Fast and Slow oleh Daniel Kahneman. Mari kita pahami dua sistem berpikir otak Anda agar Anda bisa mengatasi jebakan pikiran cepat dan membuat keputusan yang lebih cerdas untuk hidup yang lebih tenang dan efektif. Mengenal dua sistem otak, sistem pertama yaitu cepat dan sistem kedua yaitu lambat. Daniel Kahneman mempopulerkan gagasan bahwa otak kita memiliki dua sistem utama dalam berpikir dan mengambil keputusan. Sistem pertama, si cepat, otomatis, dan intuitif. Ini adalah bagian otak yang bekerja tanpa sadar, tanpa usaha, dan sangat cepat. Sistem inilah yang memungkinkan Anda mengenali wajah teman, membaca emosi di mata seseorang, atau mengerem mendadak saat ada bahaya. Ia sangat efisien, namun seringkali mengandalkan heuristik atau jalan pintas mental dan bias. Ini adalah sistem yang bekerja sebagian besar waktu. Sistem yang kedua, si lambat, sadar, dan analitis. Ini adalah bagian otak yang membutuhkan usaha, konsentrasi, dan pemikiran logis. Sistem inilah yang Anda gunakan saat memecahkan soal matematika yang rumit, merencanakan liburan, atau berpikir keras tentang keputusan karir penting. Ia akurat, namun lambat dan membutuhkan banyak energi. Masalahnya, kita cenderung terlalu mengandalkan sistem satu, bahkan untuk keputusan yang seharusnya menggunakan sistem dua. Ini karena sistem satu akan mengambil alih jika sistem dua tidak secara aktif dipekerjakan. Jebakan sistem satu, bias kognitif yang sering menyesatkan Anda. Sistem satu yang cepat dan otomatis ini seringkali menciptakan bias kognitif, kesalahan sistematis dalam berpikir yang bisa menyesatkan kita. Mari kita kenali beberapa jebakan paling umum yang mungkin Anda alami. 1. Bias konfirmasi atau confirmation bias. Kita cenderung mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang hanya mendukung keyakinan atau pandangan yang sudah kita miliki. Jika Anda yakin sesuatu itu benar, otak Anda akan aktif mencari bukti untuk membenarkannya dan mengabaikan bukti yang berlawanan. Ini membuat kita sulit menerima perspektif baru. Masalahnya, membuat Anda menjadi keras kepala, sulit belajar, dan terjebak dalam echo chamber informasi. Yang kedua, bias ketersediaan atau availability heuristic. Kita menilai kemungkinan suatu peristiwa berdasarkan seberapa mudah contoh atau informasi terkait muncul dalam pikiran kita. Jika suatu kejadian mudah diingat, misalnya karena sering diberitakan media, kita cenderung melebih-lebihkan kemungkinan terjadinya, padahal statistik mungkin berkata lain. Masalahnya, membuat Anda terlalu takut pada hal-hal yang padahal jarang terjadi, misalnya kecelakaan pesawat karena sering diberitakan, atau meremehkan risiko yang kurang dramatis, misalnya penyakit kronis. Yang ketiga, efek pembingkaian atau framing effect. Cara sebuah informasi disajikan atau dibingkai dapat sangat mempengaruhi keputusan kita, bahkan jika informasi objektifnya sama. Misalnya daging 90% bebas lemak terdengar lebih sehat daripada mengandung 10% lemak. Masalahnya, Anda bisa termanipulasi oleh iklan, berita, atau presentasi yang disajikan dengan cara tertentu tanpa melihat inti fakta objektifnya. Yang keempat, bias jangkar atau anchoring bias. Keputusan kita seringkali terlalu bergantung pada informasi awal yang kita terima atau jangkar. Bahkan jika informasi itu tidak relevan. Misalnya harga pertama yang Anda lihat untuk suatu produk akan mempengaruhi penilaian Anda terhadap harga-harga berikutnya. Masalahnya, membuat Anda membeli barang terlalu mahal atau membuat perkiraan yang jauh dari realistis karena terpaku pada angka pertama. Dampak jebakan ini pada hidup Anda.
studi kasus masalah umum. Jebakan-jebakan ini seringkali menjadi akar masalah dalam kehidupan kita sehari-hari, menyebabkan keputusan buruk. Dari keuangan pribadi, misalnya membeli barang impulsif karena diskon besar yang dibingkai menarik, padahal tidak butuh, hingga keputusan karir, misalnya terpaku pada tawaran gaji pertama tanpa mempertimbangkan potensi lain. Overthinking dan kecemasan berlebihan. Terlalu fokus pada kemungkinan buruk yang mudah diingat, atau terus mencari bukti untuk mengkonfirmasi kekhawatiran kita. Konflik dalam hubungan, ketika kita hanya mencari bukti yang mendukung saya benar dan mengabaikan perspektif orang lain, atau terpengaruh oleh cara cerita disajikan. Kesulitan belajar dan beradaptasi. Jika kita hanya menyerap informasi yang sudah kita setujui, maka kita akan sulit belajar hal baru atau mengubah cara pandang kita jika dihadapkan pada bukti yang kuat. Strategi mengatasi jebakan otak, melatih sistem 2 Anda. Lalu bagaimana kita bisa mengatasi jebakan-jebakan ini dan membuat keputusan yang lebih cerdas? Ini adalah tentang aktif melatih dan mengaktifkan sistem 2 Anda saat dibutuhkan. Mari kita pelajari strateginya. Yang pertama, kenali sinyal bahaya sistem 1. Jika Anda merasa yakin berlebihan, membuat keputusan terlalu cepat, atau emosi Anda melonjak, itu adalah sinyal untuk berhenti dan mengaktifkan sistem 2. Yang kedua, berpikir lambat dan sengaja. Untuk keputusan penting, berikan diri Anda waktu, jangan terburu-buru. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya punya cukup informasi? Apakah ada perspektif lain yang belum saya pertimbangkan? Apakah ada bukti yang bertentangan dengan apa yang saya yakini? Yang ketiga, cari informasi beragam. Lawan bias konfirmasi dengan secara sengaja mencari informasi atau sudut pandang yang berbeda dari keyakinan awal Anda. Berbicaralah dengan orang yang memiliki pandangan berbeda. Yang keempat, ubah pembingkaian atau reframe. Jika Anda menghadapi suatu masalah, coba bingkai ulang masalah tersebut. Bagaimana jika Anda melihatnya dari sudut pandang yang berbeda? Misalnya, daripada saya gagal, coba menjadi ini adalah kesempatan untuk belajar. Yang kelima, gunakan daftar periksa atau checklist. Untuk keputusan yang kompleks, buat daftar periksa. Ini memaksa sistem 2 untuk memikirkan semua aspek dan tidak melewatkan detail penting. Yang keenam, istirahat cukup dan kelola stres. Sistem 2 membutuhkan energi. Ketika lelah dan stres, otak akan lebih mudah mengandalkan sistem 1 yang otomatis. Tidur cukup dan kelola stres untuk menjaga kemampuan berpikir rasional Anda. Yang ketujuh, ambil perspektif orang ketiga. Bayangkan Anda sedang menasihati orang lain. Apa yang akan Anda katakan kepada mereka? Ini membantu Anda melihat situasi lebih objektif. Manfaat memahami otak Anda, hidup lebih cerdas dan tenang. Memahami 2 sistem berpikir ini dan jebakan-jebakan yang mungkin terjadi bukanlah untuk membuat kita merasa bodoh, melainkan untuk memberdayakan kita. Ini adalah tentang menjadi lebih sadar akan cara kerja mesin paling kompleks di kepala kita. Dengan melatih sistem 2 Anda akan membuat keputusan yang lebih baik itu dalam karir, keuangan, atau hubungan pribadi. Mengurangi penyesalan karena keputusan Anda didasari oleh pemikiran yang lebih matang. Mengatasi overthinking. Dengan memahami bias, Anda bisa lebih mudah melepaskan kekhawatiran yang tidak rasional. Meningkatkan hubungan. Dengan memahami mengapa orang lain berpikir atau bertindak tertentu karena bias mereka sendiri, Anda bisa lebih berempati dan mengurangi konflik. Meningkatkan pembelajaran. Menjadi lebih terbuka pada ide-ide baru dan mampu mengubah cara pandang Anda jika dihadapkan pada bukti yang kuat. Ini adalah investasi pada diri Anda sendiri yang akan sangat meningkatkan vibrasi kehidupan Anda. Anda akan menjalani hidup dengan lebih sadar, lebih terkontrol, dan pada akhirnya lebih tenang. Jadi, sahabat-sahabat ruang vibrasi, otak kita memang luar biasa, namun ia juga memiliki cara kerjanya sendiri yang perlu kita pahami. Dengan memahami 2 sistem berpikir, sistem 1 yang cepat dan sistem 2 yang lambat, serta mengenali jebakan bias kognitif yang sering terjadi, kita memegang kunci untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, mengurangi kecemasan, dan hidup dengan lebih penuh kesadaran. Mulailah hari ini,
Luangkan sebentar sebelum membuat keputusan penting. Pejamkan mata, tarik napas dalam, dan tanyakan, apakah ini sistem satu saya yang sedang bekerja? Atau saya perlu mengaktifkan sistem 2 untuk berpikir lebih dalam? Pertanyaan tentang otak mana yang paling memancing rasa penasaran Anda? Atau bias kognitif mana yang paling sering Anda alami? Bagikan di kolom komentar di bawah ini ya. Jika video ini telah membuka wawasan Anda, mohon like video ini, subscribe ke Ruang Vibrasi untuk lebih banyak wawasan tentang pikiran, batin, dan pengembangan diri, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sampai jumpa di perjalanan eksplorasi diri berikutnya. Terima kasih.